Gue dari semua masalah, gue mendapatkan ilmu yang banyak buat gue. Karena manusia itu kan tidak luput dari lupa. Sejak beberapa tahun lalu, komedian Enty Sutisna alias Sule makin jarang terlihat di layar kaca. Apalagi setelah berakhirnya program Ini Talk Show pada 2020 lalu. Kini komedian 47 tahun ini lebih banyak hadir dan mengasuh kanal YouTube-nya. Belakangan, banyak warganet yang menyebut karena sudah tak lagi nongol di TV, Sule kini terpaksa harus menjual seluruh kendaraan mewahnya. Selain karena alasan ingin berhemat dari segi biaya perawatan, faktor lainnya adalah karena kondisi keuangan Sule yang makin menipis. Apakah Sule memang benar mengalami kebangkrutan setelah didepak dari layar TV? Bukan jalan mudah bagi komedian asal Cimahi ini meraih kesuksesan. Di awal manggung sebagai komedian di kampung, komedian bernama Enty Sutisna ini sempat hanya mendapat bayaran sekotak nasi hingga honor Rp20.000. Bersama dua temannya, ia membentuk grup komedi bernama SOS dan hijrah ke Jakarta. Grup ini kemudian dikenal lewat ajang audisi pelawak TPI atau API dan berhasil meraih juara di tahun 2005. Kesuksesan ini membuat Sule kemudian menjajal dunia sinetron dan memulai batu loncatan popularitasnya sejak 2008. Ketika itu, ia didapuk menjadi pemeran utama sitkom Awas Ada Sule, yang terus dilanjutkan hingga beberapa sequel karena kesuksesannya. Di tahun yang sama, Sule juga makin populer lewat program Opera Van Java yang begitu digemari dan meraih rating tinggi. Saking populernya tayangan itu, dalam satu episode saja Sule bisa mendapat honor Rp50 juta. Dari OVJ bersama rekannya Andre Taulani, mereka menjadi presenter Ini Talk Show yang juga tak kalah mendulang sukses dan makin menempatkan Sule sebagai salah satu komedian terpopuler saat itu. Ia makin sibuk dengan beragam acara komedi, sinetron, bintang iklan, merilis lagu hingga bermain film. Alhasil, di masa jayanya Sule sempat mendapat predikat sebagai komedian termahal dengan penghasilan hingga Rp1 miliar setiap bulannya. Popularitas dan image positif komedian yang lekat dengan tampilan rambut gondrong dan pirang ini setidaknya terus terjaga hingga 2018. Namun publik terhenyak ketika rumah tangga Sule dan sang istri dilanda prahara. Saat itu sang istri Lina Jubaidah dituding memiliki pria idaman lain hingga mengajukan gugatan cerai. Meski digugat cerai, ayah 5 anak itu menginginkan rujuk walaupun sang istri melakukan perselingkuhan. Namun Lina menampik jika berselingkuh dan memilih bercerai. Tak lama setelah bercerai, Lina menikah dengan Teddy, pria yang selama ini disebut sebagai pebinor. Usai menyandang status duda, Sule segera terlihat menjadi sosok yang temperamen. Saat aktris Shandy Aulia hadir di Ini Talk Show pada 2018, Sule memperlihatkan ketidaknyamanan dan ketidaksukaannya karena Shandy meledek terkait rumah tangganya yang baru saja kandas beberapa bulan sebelumnya. Padahal sebelumnya, ayah Rizky Febian itulah yang lebih dulu menanyakan dan menggoda terkait rumah tangga sang bintang tamu. 2 tahun menjandang status duda, pada 2020, Sule kembali menikah. Kali ini dengan mantan DJ Natalie Holsker. Namun baru 2 tahun berumah tangga, pasangan yang dikaruniai 1 anak ini akhirnya bercerai pada 2022. Salah satu penyebab mereka bercerai, konon karena Sule lebih memilih membela anak-anaknya ketimbang sang istri. Seperti diketahui, selama pernikahan Natalie sempat beberapa kali saling sindir dengan anak Sule, Putri Delina. Pada masa ini Sule makin sering mendapat pemberitaan negatif dari publik terkait sikapnya yang arogan. Apakah naik dan turunnya karir dan rezeki seorang Sule memang dipengaruhi oleh kehadiran seorang istri? Mohon maaf, saya agak keras karena Anda terlalu memancing saya untuk hal itu ya. Luar biasa ya Mas ya. Harus luar biasa daripada Entah siapa yang mengembuskan pertama kali, namun di media dan publik, Sule pun mendapat julukan sebagai komedian baper bin sombong. Akibatnya muncul rumor bahwa Sule tidak lagi laku di layar kaca karena sifatnya tersebut. Saat mendengar tudingan tadi, ia menanggapinya dengan sabar dan mencoba mengambil sisi positifnya. Tetapi Sule menolak tudingan jika karena sikap temperamennya itu, ia tidak lagi sukses dan dipakai oleh TV. Menurut Sule, kesuksesan seorang pelawak atau artis berkarya tidak hanya dilihat dari seberapa seringnya ia tampil di televisi. Dikatakan Sule, dunia selalu berputar. Dahulu ia menyebut pekerjaannya berasal dari panggung ke panggung sebelum tampil di TV. Sule pun mempertanyakan letak kesalahannya jika saat ini dirinya sibuk bekerja di belakang layar televisi. Walau begitu, Sule tidak menampik jika dirinya memiliki kepribadian yang ceplas-ceplos.
Pada 2021 lalu, Kiki Saputri sempat menyindir sosok komedian yang tak ingin di-roasting, padahal materi roasting sudah siap dan sebelumnya telah disetujui. Meskipun komika Kiki Saputri kala itu tak menyebut nama artis dalam wawancaranya dengan Denny Sumargo, termasuk juga program televisinya, namun warganet langsung menebak jika sosok yang dimaksud adalah Sule. Gunjing-menggunjing tentang pelawak sombong sempat kembali viral pada 2023 lalu di media sosial. Hal itu terjadi setelah terlontar pernyataan dari komika Uus dan presenter Ronald Surapraja. Ronald dan Uus mengaku pernah berada di satu acara dengan seorang pelawak senior yang selalu ingin menonjol sendiri tanpa memberikan ruang kepada lawan mainnya untuk berkomedi. Kala itu nama Sule, Denny Cagur, dan Parto sempat terseret. Sejumlah netizen menduga merekalah yang dimaksud Uus dan Ronald. Belakangan, komika Diki Divi juga melakukan sindiran. Diki juga mengaku pernah tidak diberi ruang melucu oleh seorang pelawak senior. Ia merasa stres karena saat itu sang senior mendominasi dan terkesan hanya ingin dirinya yang terlihat lucu. Walau Diki tidak menyebutkan nama pelawak senior yang dimaksud, namun sejumlah netizen menduga jika Sule adalah komedian yang dimaksud. Sebab Diki pernah tampil satu acara dengan Sule di program Kampung Rasa. OVJ juga sebentar loh. Iya, setahun. Saya hanya satu episode. Karena joke saya dimatiin terus. Sama siapa tuh? Wah, kan di sana ada persaingan. Tidak boleh ada yang lebih lucu dari pemain utamanya. Komedian wanita Nunung bisa dibilang sebagai salah satu komedian yang dekat dengan Sule. Mereka sudah menjalin keakraban terutama saat kerja bareng lewat program Opera Van Java. Meski telah berteman lama, Nunung mengaku lebih memilih Andre Taulany ketimbang Sule. Pernyataan tersebut kian menguatkan isu jika Sule adalah pelawak baperan. Saat mewawancarai Nunung, Andre Taulany memberikan pertanyaan kepada Nunung untuk menjawab jujur memilih dirinya atau Sule. Tak disangka Nunung tanpa basa-basi menjawab memilih Andre ketimbang mantan suami Natalie Holzker itu. Sama seperti Nunung, kedekatan Andre dan Sule mulai terjalin saat keduanya menjadi pemain tetap OVJ. Suatu ketika presenter Uya Kuya menanyakan pada Andre tentang sikap yang tak disukai oleh mantan personel Stinky itu pada sosok Sule. Andre yang dalam keadaan terhipnotis mengaku jika dirinya tidak suka dengan sikap Sule yang suka marah-marah. Lebih jauh Andre menyebutkan jika menyangkut pekerjaan Sule adalah sosok yang egois dan tak mau kalah. Dan bisa marah secara mendadak ke orang lain, namun Andre merasa kena marah juga. Mendengar kemarahan Sule, Andre pun hanya bisa memberikan perhatian lebih pada sahabatnya itu dan menyuruhnya untuk bersabar. Menurut Andre, Sule juga terkesan tak mau tersaingi. Semisal saat Andre membeli mobil, Sule juga ikut-ikutan membeli mobil, walaupun sebenarnya tak begitu ia butuhkan dan akhirnya dijual lagi. Andre atau Sule? Andre. Yang bener nih, mentang-mentang ada saya di sini nih. Andre. Aku bermain sama Andre itu lepas. Kalau sahabat Sule terus terang tuh masih kadang-kadang ada rasa ketakutan gitu. Aku takut nanti keliru, aku takut nanti apa gitu, cuman gitu. Jadi masih. Saat hadir dalam kanal YouTube Rans Entertainment, Sule mengaku sudah menjual nyaris seluruh kendaraan mewahnya, mulai dari koleksi motor gede hingga mobil sport. Pengakuan Sule itu bermula ketika suami Nagita Slavina itu menceritakan soal dirinya yang hendak menjual koleksi mobil mewahnya. Sule lantas menyahut jika dirinya sudah melalui fase tersebut. Ayah dari Azam Andrian Syahsutisna itu juga mengungkapkan jika dirinya sudah menjual koleksi kendaraan mewahnya, mulai dari sepeda motor Harley Davidson, mobil Mustang hingga mobil Porsche-nya. Sule menerangkan jika kini di garasi rumahnya hanya tinggal satu mobil Toyota Innova. Pelawak kelahiran 1976 tersebut kemudian membandingkan pengeluaran bensin mobil Toyota Innova dengan Mustang yang sudah dijualnya. Ia menerangkan jika memakai Toyota Innova, dirinya hanya perlu mengeluarkan uang bensin sebesar Rp300.000 untuk setiap 2 minggu. Berbeda dengan ketika dirinya masih menggunakan mobil Mustang. Sule mengatakan saat masih memiliki Mustang dalam sehari, ia bisa merogoh kocek hingga Rp1,5 juta, belum termasuk biaya tahunan yang mencapai 40 jutaan rupiah. Mustang apa, saya jual semua, Pi. Itu dijual semua? Iya, di rumah tinggal Innova. Kalau Innova kan 300.000 bisa 2 minggu, Pi. Bensinnya? Iya, pakai Mustang sehari 1,5 juta. Bayar tahunannya berapa? 40 juta. Iya kan, mendingan bikin modal. Jika dirunut sebenarnya isu Sule sepi job hingga bangkrut sudah berembus sejak 2020 lalu.
Saat itu program andalannya bersama Andre Taulani ini talk show baru saja selesai disusul pandemi yang membuat ia rehat syuting dan membuat pendapatannya berkurang. Saat itulah ia memutuskan menjual mobil mewah Mustangnya karena merasa terbebani biaya pajak. Sayangnya setelah pandemi kelar, ia juga speed job menyusul kontroversi dirinya yang disebut sombong dan doyan baper. Mungkin sejak saat itulah ia makin rajin menjual mobilnya. Apapun keadaannya, kita doakan saja semoga kondisi Sule dan keluarga dalam keadaan baik dan stabil.